السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas perkataan orang-orang munafik ketika Allah membuat dua perumpamaan bagi orang munafik yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 17 dan 19. Mereka berkata, mungkinkah Allah yang maha tinggi dan maha luhur membuat perumpamaan seperti itu? Atas pertanyaan orang-orang munafik itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 26 yang menyatakan bahwa Allah tidak merasa malu, tidak merasa segan membuat seekor nyamuk sebagai perumpamaan bagi kehidupan umat manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah membuat perumpamaan nyamuk itu ternyata menyimpan pelajaran bagi kita. Pertama, nyamuk merupakan hewan yang sangat mengganggu. Sungguh betapa sangat terganggunya orang yang menginginkan suasana damai untuk beristirahat, tetapi terganggu kehadiran nyamuk dengan suara gaduh yang mendenging di telinga. Dalam kehidupan sosial di masyarakat tidak sedikit orang yang berperilaku seperti nyamuk ini, yang mengganggu kedamaian dan ketentraman orang lain, baik langsung maupun melalui media massa. Betapa buruknya kepribadian orang yang memiliki perilaku yang mengganggu ketentraman dan ketenangan orang lain seperti perilakunya nyamuk ini. Rasulullah SAW pernah menegaskan secara umum dengan pernyataan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman,
demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Lalu ada sahabat yang bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, yaitu orang yang menjadikan tetangganya tidak aman dari gangguan keburukannya. Kedua, nyamuk menimbulkan penyakit bahkan menyebabkan kematian. Bisa menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia seperti penyakit malaria, demam berdarah, kaki gajah dan sebagainya. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Raja Namrud yang gagah berani mati karena lalat sebangsa nyamuk juga. Dalam kehidupan sosial, orang berperilaku suka menyakiti orang lain. Lidahnya tajam, menusuk sampai ke dalam relung hati yang sangat dalam dengan cara mengejek, menghina, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, merendahkan dan sebagainya, terutama kepada mereka yang berbeda pemikiran, kelompok dan partainya dengan dalih untuk meraih dukungan dan simpati masyarakat. Hal ini seperti perilaku istrinya Abu Lahab yang kemana-mana digambarkan selalu membawa kayu bakar sebagai simbol yang selalu memanas-manasi orang lain, membuat isu, memfitnah, mencela dan mengumpat untuk merendahkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Firman Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Ketiga, nyamuk memiliki sifat sangat serakah. Ketika nyamuk mendapat kesempatan menggigit orang, maka akan menyedot darah sebanyak-banyaknya sampai perutnya membesar, bahkan melebihi kapasitasnya hingga mencerahkan dirinya sendiri. Tidak lagi bisa terbang karena keberatan beban hasil sedotan darah manusia. Itulah sifat serakahnya nyamuk yang memanfaatkan kesempatan aji mumpung nyedot darah orang yang sedang tidur lelap. Manusia pun tidak sedikit yang berperilaku demikian. Ketika mendapat kesempatan dengan jabatan dan posisi strategis yang diamanatkan kepadanya, malah disalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi dengan korupsi atau mengambil uang yang tidak bahkan untuknya. Bahkan cara mengambilnya pun tidak tanggung-tanggung dengan jumlah yang fantastis, miliaran rupiah, dengan tanpa malu-malu hidup bergelimbang harta, berpoya-poya, bahkan investasi pun di mana-mana hingga tanpa disadarinya terendus oleh KPK yang akhirnya dibuai jeruji besi, masuk penjara. Celakalah dirinya, celakalah keluarganya, sengsaralah anak dan istrinya karena dibuli oleh tangga. Kesemuanya karena keserakahan yang luar biasa dilakukan manusia, persis seperti serakahnya seekor nyamuk ketika menyedot darah manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan seekor nyamuk yang nampaknya tidak bermakna apa-apa bagi kita, hidup manusia, ternyata adalah sebuah pelajaran agar kita tidak mengikuti perilakunya yang tentu tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين والرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.